semuanya jadi berantakan. Prosesnya kita harus menghargai proses. Dilalui proses itu. Kenapa sekolah itu akhirnya jadi penting tetap? Kenapa bergaul tetap jadi penting? Ya, walaupun untuk ilmu tidak berarti harus cuma sekolah ya, tapi proses. Dengan Anda kuliah misalkan, Anda bisa ketemu dengan teman-teman berbagai orang lagi, menggenapkan sekolah, mengenapkan ilmu ketika di pesantren. Nah, ketika udah megang slip di sini, tahu begitu orang datang, seorang kasir yang baik, dia nggak akan begini nih kasir yang baik nih, gitu. Dia nggak ngerti pelanggan ini dari mana. Kalau bisa kan begitu orangnya datang ya, karena dia sebagai kasir sekaligus lihat-lihat juga ya kan, kanan kiri gitu. Ketika ada orang datang, ibu dari meja 27 ya. Ya saya meja itu. Bentar ya bu, 31 bu, kita 50.000. Baik, makasih, ini kembaliannya 29.000 lebih itu malah. Kasirnya nggak sekolah, nggak belajar matematika. Nah ini kan harus belajar juga matematika ya kan? Jadi kasir. Makanya di beberapa tempat restoran cepat saji yang hebat-hebat, makin dikit karyawannya. Kasir nih ketika kosong, dia tinggalkan kasirnya kan, dia megang plat, megang semprotan, betul nggak? Dia semprot saat meja saya, terus ada pelayan mau nganterin makanan, dia kemudian ke tempat dapur untuk kemudian ngambil makanan diantar, sehingga secara tidak langsung dia ngamatin orang ini udah beli ini mesen ini. Jadi begitu dia kemudian menghadap pada kasir, si kasir udah memahami. Tambah hebat lagi kalau si kasir tuh humble ya. Ini anaknya cakep banget bu, masya Allah. Ini anak siapa ya? Ini anak saya lah, masya Allah, kayak ibunya cakep ya. Itu seneng tuh, ibunya seneng tuh. Itulah kasir yang humble itu. Jangan kasir yang kayak robot, jangan dia makan permen mau, wah lebih kacau lagi tuh. Iya, nanti habis jadi kasir jadi tukang cuci piring, subhanallah. Jadi tukang cuci piring. Bagaimana kemudian adab nyuci piring diperhatikan, proses diperhatikan. Pengalaman di sini mantap, ya, punya pengalaman cuci piring, masuk lagi ke bagian dapur, masak. Dapur juga untuk pertama-tama, minggu pertama tukang potong dulu, sampai motong tuh hebat sekali. Motong udah kayak gitu, wow jago. Apalagi begitu kemudian selesai, talanannya pun ikut terpotong. Wah itu canggih, itu hebat sekali. Ya silakan yang melewat. Nah, begitu kemudian dapur selesai, misalkan masuk ke bagian garda paling depan, yakni penyaji. Nanti belajar nih kalau di warung steak, belajar megang hot plate. Nah itu kenapa nggak tahu, karena cuma makan kan, cuma makan di warung steak, nggak pernah ngeliatin, nggak pernah nanya. Kenapa disebutnya hot plate? Karena plate ini emang panas gitu. Yang baru-baru itu mah karyawan barunya warung steak, masya Allah, kita cuma makan-makan doang. Kasihan itu pada karyawan, panas gitu. Pokoknya kalau karyawan baru mah ini biru-biru udah pasti dah gitu. Dia harus pakai sarung, harus pakai apa gitu kalau buat nasi baru. Tapi kalau udah lama-lama mantap. Lihat warung nasi Padang, coba ayo jawab pemirsa, satu tangan itu berapa piring? Anda tahu, kenapa? Anda menyaksikan, Anda seeing and enjoying gitu. Jadi bukan cuman udah atau dulu kemudian disiapin makanan lalu konsentrasi ke makanan, enggak. Kalau saya bilang perhatikan betapa banyak Allah ya memakai kalimat fanzuru, fahal yanzuruna afalam yanzuru afala yanzuru. Kita disuruh memperhatikan alam taro, itu disuruh memperhatikan. Ayo coba, kata ada PR dari papa nih kalau perlu.
Basri dan teman-temannya. Apa PR-nya? Masuk ke restoran Padang. Ke restoran Padang yang kecil, yang mungkin sekali naruh piring cuma 5 atau 6 biji gitu, jadi 12 di sini. Sampai restoran yang besar, yang sekali ngangkat gitu, wih keren. Apalagi kalau si restoran itu bener-bener besar gitu loh, dia pakai pakaian adat Melayu, adat Minang, wih cantik itu. Apalagi kalau sampai dia naruh sambil muter set gitu, wah itu kayak nggak pecah. Ini masalah pertunjukan nih loh. Hah? Di Sabang apa di mana tuh ya, itu ada yang begitu tuh modelnya. Jadi si karyawannya itu, staf-staf yang nganterin makan itu pakai pakaian Melayu, buka pintu udah disambut dengan suara Melayu gitu loh, dengan pakaian abang noneknya Sumatera Barat. Atau restoran Padang yang dikuasai oleh ahli kungfu. Nonton film kayaknya. Hah? Jadi shoot kesusun tapi apalah pokoknya proses ini dilalui. Kalau bisa chip in di sini. Kenapa papa ya bisa buka pesantren? Ini ada ceritanya nih. Karena zaman dulu kita santri khidmat. Karena saya sebagai santri khidmat, maka saya punya pengalaman lebih dibanding anak-anak yang cuma jadi santri. Kan ada orang tua yang malah marah kan kalau anaknya disuruh nyapu, ngepel, jadi security, toilet, kerjaan apa segala macam. Anak lapor lagi ke bapaknya. Bapak, kok saya disuruh ngurusin anak-anak yang lain sih? Bapak yang baik malah nasihati, nah inilah awal kamu nanti jadi penjaga toilet. Bapak kok jadi begitu? Nah inilah awal nanti kamu bakal jadi ibu nyai yang gede, kiai yang besar. Dari situ asik dari bawah tuh kak, papa ya, omnya ini dari kecil, dari mulai yang paling bawah, bersihin dinding toilet. Kan zaman dulu kan toiletnya jadi satu tuh, wah gitu kan ya, dari bukan keramik tuh, semen ya, semen acian. Terus dindingnya itu tinggal sampai bawah karena kolomnya jadi satu. Terus kita ngosetin itu, subhanallah asik. Jadi tukang penjaga toiletnya. Anak-anak sekarang disuruh jaga toilet nggak mau. Emangnya gue mau ya payah. Anak SMK baru lulus kemarin udah belagu misalnya. Kalau cuma jadi kasir mah salah. Lalui proses itu. Apalagi Anda masih muda, Anda udah tua aja nggak apa-apa. Jadi tukang semir dulu untuk kemudian nanti besok jadi yang punya pabrik gitu. Lalui kak, yang ini lalui. Nah bila mana perlu kalau emang kata mau bikin organisasi ya, Basri mau bikin organisasi komunitas, coba balapan. Kakak nginduk ke warung steak misalnya, Basri nginduk ke ayam bakar Mas Bana, ya. Umair, Hamdi nginduk lagi ke misalkan restoran sederhana atau apalah. Kan ada restoran pagi siang, terus ada lagi restoran pagi siang sore, ada lagi pagi siang sore malam, ada lagi satu restoran nggak mau kalah dibikin restoran begadang. Iya bener, di daerah Lampung itu namanya macam-macam. Ada lagi restoran Padang 24 jam, apotek karet 24 jam gitu. Ya, coba nginduk ke sana untuk belajar chip in di dalam. Chip in. Begitu udah selesai di satu restoran ini, pindah ke restoran yang lain. Wah, itu keren. Nah, gimana caranya untuk membangun organisasi yang baik? Ya bikinlah komunitasnya. The Maganger misalkan gitu. Ya, ini inspirasi. Kan kakak butuh inspirasi kan? Kawirda, terus Basri butuh. Bikinlah komunitas namanya The Magangers misalkan. Bikin grup WhatsApp, isinya adalah The Magangers. Anak-anak yang kerjaan ini magang. Minggu ini magang di mana, minggu depan magang di mana, dengan outlet bukan outlet, dengan kurikulum atau activity schedule yang jelas. Misalkan berapa kita masuk nih, nanti dengan surat papa misalkan, atau teman-teman dengan relasi masing-masing gitu ya. Kan teman-teman pasti punya temennya lah, nggak mungkin nggak punya teman, betul nggak?
Masa nggak ada temennya yang punya apa namanya, misalkan apa ya, laundry misalkan, kan bisa nitipin adiknya ke sana gitu. Men, anak adik gue nggak perlu digaji, gaji dari gue aja. Yang penting adik gue nih biar dia dewasa, biar dia kerja dulu sama lo, ya. Tugasnya jangan tugas yang lain lah, misalkan dimulai dulu dari tugas cuma nerima pakaian dan milah-milah yang mana yang katun, yang mana yang jin, yang mana yang kemudian bahan-bahan yang tidak boleh kena apa, kena di situ dulu. Nanti bikin nih ya Basri, Wirda, Omer, Ambi dan kawan-kawan, santri-santri ayah di Darul Quran, bikin kelompok namanya The Magangers. Jaring lewat WhatsApp. Boleh misalkan cuma tiap Sabtu Minggu asal. Di negara-negara maju Pak, nggak ada itu hari libur. Oh Ustaz, gimana nggak ada hari libur? Lo hari liburnya itu jagain apa coba? Bikin kodok. Kadang-kadang hari liburnya anak-anak negara maju, Australia misalkan, Amerika, kerjanya cuma nyiram pohon. Tiap Sabtu cuma nyiram pohon. Kalau kita pikirkan kok cuma nyiram pohon doang, ya nanti Anda terusin penjelasan setelah berikutnya. Silakan. Masih bicara tentang young entrepreneur, bagaimana kemudian membangun anak-anak muda yang berjuang entrepreneur. Belajar terus tapi jadi kutu buku, ini nggak bagus juga gitu. Belajar terus jadi kutu internet apa lagi, ya tambah nggak bagus lagi gitu. Apalagi kalau dia ternyata internetannya bukan yang baik, ya yang buruk. Ini masalah. Hati-hati Kak Basri, hati-hati teman-teman, hati-hati. Kalau kita internet yang buruk tuh nanti tersimpan di sini semua. Jadi dari mata ini tersimpan di sini. Otak yang mestinya mulia di bawah sujud, tapi ternyata dia malah menyimpan informasi-informasi yang buruk. Tayangan yang nggak benar, nyanyian yang nggak benar, film yang nggak benar, kalimat-kalimat di internet yang nggak benar, itu semua dijejali, sementara sujudnya kurang. Nah itu rusak nanti, rusak semuanya. Ini mesti bersih, ini otak kita ini mesti clean, ya. Otak bukan di sini, kalau ke tempatnya udah jangan berdebatnya, mengguru berdebatnya. Ya, kepala ini mesti clean itu loh dari hal-hal yang maksiat, supaya benar-benar jadi entrepreneur yang bersih. Kalau enggak, rusak. Oke, tadi sampai ilmu dan pengalaman. Yang terbaik adalah chip in, masuk di dalam, chip in. Bentuklah komunitas, ya. Wirda misalnya bikin girls magangers, the girls, ya. Oh jangan salah nulis, kalau nulisnya begini, grill magangers, ini namanya untuk orang magang yang ditambang. Maksudnya mau nulis girl gitu loh, pengen sok-sokan berbahasa Inggris, nulisnya jadi girl. Ya, bikin komunitas The Magangers misalkan, komunitas yang apa, kerjaannya magang sana magang sini, every Saturday and every Monday, Sunday, ya, every Saturday and every Sunday. Selama Senin sampai Jumat, ketua magangnya yakni Basri, kakak ya Kak Wirda, ya, itu mencari destinasi-destinasi tempat magangnya. Mungkin akan ada yang dapat di pemagangan perah sapi, ya mantap gitu. Nggak apa-apa juga gitu loh. Dimulai dari pekerjaan apa, misalnya pekerjaan nyari rumput. Nanti kan ada ilmunya kan. Jangan cari rumputnya kalau disentuh dikit dia kuncup. Itu modelnya yang sapinya. Itu namanya rumput malu. Sapi masa makan rumput malu? Ukurannya ilalangnya apa kan dikasih tahu, betul nggak? Nah untuk ilalang hati-hati, ada ular apa segala macam dikasih tahu kan ilmunya. Sepatu botnya mesti gimana? Main jalan aja tiba-tiba dalamnya ada ular gimana? Ada ilmunya, nanti kuat tuh pemahaman. Nanti minggu depannya gantian, bagian yang merah susu. Mama pernah tuh Kak datang ke pesantren apa namanya itu yang di Ciwidey itu loh, kayak Fuad itu, pesantren apa itu namanya, bagus ya pesantren, saya lupa ya, yang santrinya tuh memang pekerja gitu. Nah istri saya
ikut merah susu gitu. Pas ngeliat istrinya nggak tega, ngeliat sapinya diperah nggak tega. Terus istri saya ngomong gini, kok sapinya diem aja ya diperah gitu kan sapinya ngadep sana tuh, ngadep tembok, terus tukang perahnya kan di belakang tuh, giniin tuh. Ini kok cara gini ada caranya tuh, kalau caranya nggak bener bisa asem, itu nggak bisa cepet basi. Wah bener deh, ilmu dan pengalaman itu penting. Makin dia ilmu pengalaman makin banyak, makin istri saya bilang, tuh kok sapinya diem aja, ikhlas banget loh. Si Kiai ngomong gini, Gaji, kalau dari belakang sih emang nggak kelihatan, sapinya kayak diem aja. Coba dong lihat mukanya merem-merem. Istri saya ketawa ngak. Wah, Wirda kecil pernah nanya juga tuh kan di pesantren itu, yang Kiai Fuad itu di Ciwidey itu ada tumpukan pasir kayak gunung kan. Masih ingat nggak kalau enggak? Kalau dia kecil tuh sempet nanya sama papa, itu apaan tuh pak? Lupa dia. Terus Kiainya ngejelasin pasir itu adalah hukuman pembelajaran bagi santri yang telat salat. Kalau dia masuk masjid itu udah ketinggalan salat, dia harus kemudian bawa pasir. Nah masalahnya pasir itu dari gunung, jadi jalannya tuh dari sungai, jalannya tuh jauh. Jadi anak-anak santri ya mau nggak mau ketinggalan gitu. Dan mereka udah tahu kalau telat itu lah, begitu pulang sholat langsung jalan dulu ngambil pasir. Maka penanya gitu. Fuad apa namanya contohnya? Al-Ittifaq. Ya pesantren Al-Ittifaq namanya. Nah itu saya sama mertua pernah ke sana. Oke. Ilmu dan pengalaman, chip in langsung, cedek. Kalaupun enggak chip in, tadi saya bilang sebisa mungkin cari tahu. Pasang kuping, buka mata, nikmatin makanannya. Anda punya duit cuma 50.000 misalkan, pengen punya usaha padang, ya udah bawa nasi sendiri, jadi nggak pakai nasi, duduk dihidangin nasi, nyengir aja yang tukangnya, nasinya nggak usah pak, saya udah bawa sendiri nasinya, gitu. Kalau ngirit gitu kan ya, nah nanti Anda kuahnya nih, jadi ngitung kuahnya 1.000 gitu kan. Lah makan nasinya minta kedel aja Ji. Emang domelin nggak domelin kan? Ya sekali lagi harus modal dikit lah, jual apa kayak gitu loh, jual TV, jual kulkas ya kan, untuk kemudian menjelajahi warung-warung Padang, warung-warung Sunda, warung-warung Tegal. Tapi yang paling bagus adalah chip in di dalam. Makin kemudian di satu lokasi, di satu masakan restoran A, semua udah dijelajahin, jangan langsung buru-buru buka juga. Pindah dulu misalkan ke restoran tipe B, jelajahin lagi restoran tipe C, jelajahin lagi restoran tipe D. Itu pun juga kalau bisa jangan langsung buka, misal gitu. Jadi manajer outlet dulu, pindah menguasai manajer outlet yang lain ke sini. Nah, biasanya kalau udah melalui proses ini, itu begitu dia buka, tapi insya Allah kita kasih shortcut nanti, jalan cepat. Insya Allah besok Rabu ya, tanggal 28 Januari 2015. Saya masuk, saya doain, ya, dan minta doanya juga nih buat Firda Basri dan teman-temannya, the gang of the Magangers, ya. Mudah-mudahan benar-benar menjadi young entrepreneur muslim di Indonesia sejati insya Allah. Saya doain juga ibu bapak punya anak-anak mulai dari sekarang udah mulai mikirin bagaimana caranya anak-anak menjadi the Maganger sejati. Besok insya Allah ada hal yang menarik yang akan saya sampaikan insya Allah. Setelah yang berikut ini bukan ya? Ini 2-3 tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ya, ketemu ya.